Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anakku? Semoga kalian sehat dan tetap semangat sekalipun masih kita belajar di rumah. Pada part pertama ini kita masuk pada transformasi. Kemudian kita akan bahas yaitu translasi atau pergeseran. Dan mari kita bersama-sama menyimak gasan materi sebagai berikut. Baik, pada materi kita ini ada bab 3 yaitu transformasi geometri. Transformasi dalam matematika memiliki arti sebagai suatu fungsi yang memetakan kedudukan setiap titik pada posisi awal menjadi posisi baru. Pada transformasi ini terdiri dari 4 jenis. Pertama adalah translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Pada pertemuan kita ini hanya kita membahas translasi atau pergeseran. Translasi adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan jarak dan arah tertentu. Suatu operasi translasi bisa dinyatakan dengan bentuk di mana A, S, Y ditranslasikan dengan A dan B, kemudian menghasilkan A aksen atau bayangan, sehingga rumusnya adalah X ditambah A dan Y ditambah B, di mana X aksen adalah S tambah A, kemudian Y aksen itu adalah Y tambah B. Di mana A dan B adalah seberapa jauh sebuah titik bergeser. A adalah pergeseran untuk sumbu X jika positif bergerak ke kanan, jika negatif bergerak ke kiri. B adalah bergerak untuk sumbu Y jika positif bergerak ke atas dan jika negatif bergerak ke bawah. Dan biasanya soal akan berkaitan tentang titik. Jika menggeser suatu bangun, maka yang digeser adalah titik-titik sudutnya. Baik, saya kira itu kita akan contoh translasi ya. Seekor semut berjalan mengikuti pola translasi di mana translasinya adalah 4 dan 2, di mana komponen A adalah 4, komponen B adalah 2. Jika posisi awal semut digambarkan dalam bidang Kartesius adalah titik P 2,3 yang dari titik awal, tentukan posisi akhir semut dan gambarkan dalam bidang koordinat Kartesius. Sekarang sebelum kita menggambar, kita lihat dulu. Masuknya ini ada bentuk umum translasi ya. Titik A, S, Y ditranslasikan oleh AB menghasilkan bayangannya A bayangannya X. X ditambah A, Y tambah B. Nah ini ada X tambah A itu bisa juga X aksen itu adalah S tambah A. Kemudian Y aksen itu adalah Y tambah B. Sekarang kita cari berapa posisi akhir semut. Nah sekarang lihat titik V ya. Kita titik V 2,3 itu ditranslasikan oleh 4 dan 2. Nah, sehingga bayangannya V aksen itu ya kita langsung saja 2 ditambah 4, 2 tambah 4, 3 ditambah 3 tambah 2. Maksudnya adalah 6,5. Disinilah titik akhir semut. Nah sekarang ini bisa kita gambarkan di dalam Kartesius. Nah misalnya ya ada titik P itu 2,3. Kita lihat di sini ada 1, 2, kemudian naik ke atas adalah 3. Berarti ini ada titik P. Ini titik P. Nah sekarang kita disuruh untuk translasi ke 4 dan 2. A itu adalah 4, itu adalah berada di sumbu X. Nah sekarang kalau A-nya bergerak ke kanan, maka dia positif. Ini ada positif, maka dia ke kanan sejauh 4 langkah dari titik P. Kita lihat 1, 2, 3, 4. Ini A, berada di sumbu X. Kemudian kita diperintahkan lagi untuk melangkah 2. D2 ini adalah sumbu Y. Berarti kalau dia positif, sumbu Y melangkah ke atas. Kalau dia minus, ke bawah. Nah tadi kalau S-nya positif dia ke kanan, kalau S-nya negatif dia ke kiri. Sekarang Y-nya 2, kita disuruh naik 2 langkah ke atas karena dia adalah positif 1, 2. Maka disinilah bayangannya V aksen. Kalau kita gambar ya, nah ini bayangannya. Ini V aksen. Nah kita lihat apa betul kita dapat 6,5. Bisa kita lihat, kita menghitung dari titik 0,0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita naik ke atas 1, 2, 3, 4, 5. Pas nilainya 6,5. Jadi sama saja kita mau menggambar
Intinya kalau menggambar ya lihat tandanya. Kalau dia A-nya positif, maka dia bergeser ke kanan. Kalau dia negatif, maka dia ke kiri. Sebaliknya kalau Y-nya positif, tentu dia lari ke atas. Kemudian kalau Y negatif, pasti dia lari ke bawah. Saya kira itu ya, begitu kira-kira. Semoga bisa dipahami, ini bisa menggambar, bisa juga kita gunakan rumus yang ada. Nah, sekarang kita lihat contoh kedua, masih sama sebenarnya dengan contoh pertama. Nah, tentukan titik A berada pada koordinat 1,2. Tentukan koordinat A aksen, bayangan A. Jadi titik akhir bila ditranslasikan oleh T komponen A min 3 dan komponen B min 5. Jadi translasinya min 3 dan 5. Jadi kita bisa jawab ya. Nah, kita masukkan rumusnya. Misalnya ini adalah titik awal A1,2. Kita translasikan ke min 3 dan min 5. Maka ini kalau digambar tentu X-nya lari ke kiri dan Y-nya lari ke bawah. Maka bayangannya adalah, nah kita langsung saya tambah. X-aksnya ini 1 ditambah minus 3, 2 ditambah minus 5. Maka bayangannya adalah titik akhirnya 1 ditambah minus 3 itu tidak lain adalah 1 kurang 3 sama dengan min 2. Ini juga 2 ditambah min 5 sama halnya 2 dikurang 5. Hasilnya minus 3. Ini bayangannya. Bisa kita gambar ya. Jadi saya kira itu cukup saja. Ini jawabannya mudah untuk translasi. Sekarang kita langsung masuk contoh berikutnya. Pada contoh ketiga, hasil translasi titik oleh min 7 dan 3. Berarti komponen A-nya min 7, B-nya 3 adalah 4 dan minus 5. Tentukan koordinat titik A. Berarti yang ditanyakan adalah titik awal. Jadi diketahui bayangan ini adalah bayangan hasilnya. Maka soal seperti ini ya kita pasangkan saja di rumus dasar S, Y, di mana translasinya min 7 dan 3, karena yang kita tanyakan adalah titik awal yaitu S dan Y-nya. Maka bayangannya kita sudah temukan di soal 4 dan min 5. Nah, seperti rumus boleh langsung X ditambah min 7, itu hasilnya adalah 4. Karena X-nya ditanyakan, maka yang benda luas ini minus 7 pindah jadi positif, sehingga menjadi X-nya 11. Nah, sekarang gimana Y-nya? Sama, Y ditambah dengan 3, hasilnya adalah min 5. Maka nilai Y ini berpindah luas menjadi min 5 dikurang 3, maka Y sama dengan minus 8. Maka jadi titik awalnya yaitu A tidak lain adalah 11,8. Sebenarnya ini juga bisa kita gunakan rumus. Kalau misalnya kan tadi kalau rumusnya tambah ya, kalau ini bisa dikurang. Coba lihat, 4 dikurang dalam kurung min 7 itu sama dengan X. Nanti juga hasilnya sama. Nah, 4 minus kali minus itu jadi positif. 4 tambah 7 dapat X, berarti S-nya juga 11. Nah, sama. Nah, sekarang min 5, kalau dibalik min 5 dikurang 3 itu sama dengan Y. Min 5 dikurang 3 min 8, maka Y. Jadi sama juga, X-nya 11 min 8. Ini titik A. Nah, silakan mau pakai yang mana. Nah, ini kebetulan yang ditanyakan adalah titik awal, yang soal kedua dan pertama titik akhir. Kita lanjut. Nah, sekarang contoh yang keempat ini agak berbeda ya. Berbeda lagi dengan contoh kedua dan ketiga. Sebuah titik X 6,10 ditranslasikan dengan komponen garis berarah sehingga menghasilkan bayangan, ini adalah bayangan X aksen min 7,1. Tentukan komponen garis berarah. Yang dimaksud dengan komponen garis berarah itu adalah tidak lain adalah translasi, yaitu A dan B. Nah, kita langsung pasangkan saja di rumus titik X itu. Kita lihat 6,10
Nah, ini ada garis berarah, yaitu A dan B. Ini yang mau ditanyakan. Bayangannya X aksen adalah min 7,1. Ini tidak usah bingung, sama 6 ditambah A itu hasilnya min 7. Nah, kemudian A ini berpindah ruas, jadi minus 7 positif berpindah ruas jadi negatif, maka A nya itu tidak lain minus 13. Kemudian untuk mendapatkan angka B, ya masukkan di rumus lagi, 10 ditambah B sama dengan 1. Maka B sama dengan 1 dikurang 10, nilainya min 9. Maka transaksinya tidak lain adalah A-nya min 13 dan B-nya min 9. Ini yang ditanyakan. Saya kira itu ya. Jadi 3 model soal itu sudah kita bahas. Masih kita lanjut dengan soal yang berbeda. Pada contoh kelima, ini agak sedikit berbeda dengan contoh sebelumnya. Tentukan nilai A dan B untuk, nah ini pertanyaan A, B. Jika titik A, min 4 itu ditranslasikan oleh min 2 dan 4 akan menghasilkan bayangan 4, B kurang 3. B. Jika titik 2A kurang 1,6 ditranslasikan oleh min 3 dan min 1 maka menghasilkan bayangan 4, B tambah 1. Sekarang kita lihat A. Jadi sama ya. Ini titik awal A, min 4. Kita translasikan ke min 2 dan 4. Misalnya ini saya kasih A ya. Maka bayangannya adalah, kita sudah temukan bayangannya yaitu 4, B kurang 3. Tidak usah bingung, sama ya, sama cara kerja yang contoh sebelumnya. Tidak lain A ditambah minus 2 sama dengan 4. Maka A sama saya, A kurang 2 sama dengan 4. Ini berpindah ruas menjadi 4 ditambah 2 sehingga kita menemukan angka A tidak lain adalah 6. Oke, A-nya kita sudah dapat. Sekarang kita lihat di mana bagian B. Oh ini, min 4 ditambah 4 hasilnya ini, hasilnya Y aksen B kurang 3. Ini tentu tidak lain adalah 0. Yang mana dipindahkan? Yang 3 pindah ke sana menjadi positif 3. Nah, ini B-nya sama dengan 3. Oke, itu bagian A. Bagian A sudah dijawab. Sekarang saya lanjut bagian B. Sama ya, 2A. Misalkan saya kasih P ya. 2A dikurang 1,6 ditranslasikan oleh min 3 dan min 1. Maka menghasilkan bayangannya adalah P aksen 4, B tambah 1. Ya, sama 2A kurang 1. Nah, ini adalah X, ini adalah Y. 2A dikurang 1 ditambah min 3 sama dengan rumusnya sama dengan 4. Ini bisa dijumlahkan. 2A min 1 ditambah min 3 itu min 4 sama dengan 4. Maka yang mana pindah? Yang pindah adalah min 4 bergabung di sini sehingga 4 ditambah 4. Maka 2A sama dengan 8. Berapa A-nya? Tentu 4. Kenapa? 8 bagi 2. Oke. Nah, sekarang lihat bagian B. Sama 6 ditambah min 1 sama dengan B tambah 1. Oke. Nah, ini 6 kurang 1 itu 5 sama dengan B tambah 1. Nah, gimana nih? Ini pindah ke sini. Ini positif ya. Pindah 5 kurang 1 sisa B. Maka 5 kurang 1 itu 4. Maka sama saja 4 sama dengan B sama dengan 4. Nah, angka-angka nilai-nilai A dan B kita sudah temukan dan ini saya kira tidak sulit untuk dipahami. Oke, cukup. Kita lanjut pada contoh 6. Tentukan bayangan segitiga PQR dengan P
1,4, Q min 3,5 dan R 2,7 oleh translasi 4 dan 6. Nah, kita cari bayangannya ya. Nanti kita juga akan gambar di Cartesius. Maka penyelesaian sekarang titik P awal 1,4 itu ditranslasikan oleh 4 dan 6. Maka bayangannya adalah 1 ditambah 4 itu 5, 4 tambah 6 10. Oke. Itu bayangan titik P. Kemudian Q min 3,5 ditranslasikan dengan sama ya, 4 dan 6. Maka bayangannya adalah min 3 ditambah 4, 4 dikurang 3 itu 1 ya, langsung ya. 5 ditambah 6, 11. Oke. Kemudian R 2,7, S-nya 2, Y-nya 7, A-nya kita tambah ya. Ini translasi semua ya. 4, 6. Maka bayangannya adalah 2 ditambah 4, 6, 7 tambah 6, 13. Nah ini. Nah sekarang saya ingin menggambar di diagram Cartesius. Secara gambar itu juga bisa kita selesaikan di soal. Nah sekarang saya lihat ya, titik P tadi 1,4, ini ada 1,4 di sini tempatnya. Ditranslasikan oleh 4 dan 6. Berarti melangkah 4 kali ke kanan karena dia X-nya positif. 1, 2, 3, 4. Kemudian melangkah ke atas sebanyak 6 kali karena dia positif 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini adalah P aksen. Bisa kita lihat 5,10. Oke. Sekarang titik Q translasi 46 berarti ke kanan 4. Kita menghitung di sini ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian naik di atas 6. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pas di sini. Maka ini adalah bayangan Q. Tidak lain adalah berapa ya? 1,11. Oke. Kemudian kita lihat R. R juga ditranslasikan ke kanan 4 kali. 1, 2, 3, 4. Kemudian di atas sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini adalah Q. Sehingga bayangan ini adalah R. R adalah 6, berapa ini? Sini ada 12. 6,13. Nah ini bisa dihubungkan. Kalau kita buka ini R ke R. Nah itu pergeseran dari 4 satuan ke kanan kemudian 6 ke atas. Itu adalah bayangan. Dan kita lihat hasil yang kita peroleh tanpa menggunakan gambar itu pasti sama. Pertama 5,10 di sana, kemudian 1,11 dan 6,13. Ada 2 cara kita bisa gunakan. Baik, saya kira itu cukup di contoh kelima 6. Kita masuk contoh terakhir. Saya kira materi ini juga agak mudah. Nah, sekarang kita lihat contoh ke-7. Sebuah fungsi fx s kuadrat ditambah 3 ditranslasikan sejauh 24. Tentukanlah bayangan dari fungsi tersebut. Nah, kita masih gunakan rumus yang ada, yang mana itu a x, y translasikan ke berapa ya, 24. Maka bayangannya adalah a aksen, tentu x ditambah 2 dan y tambah 4. Dan ingat, x aksen itu tidak lain s tambah 2. Kemudian y aksen itu tidak lain y tambah 4. Ini ya, begini. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus y sama dengan s kuadrat ditambah 3. Nah, kita ganti
tambah 3. Nah, ingat X tambah 2 kuadrat ini ada perkalian suku 2. Ingat, saya sini X ditambah 2 berpangkat 2 itu sama artinya S tambah 2 dikali S tambah 2. Itu ada, kita sudah pelajari bersama kuadrat. S kali X ini adalah X kuadrat, S kali 2 adalah 2X. Oke ya. Ini lagi 2 kali S adalah 2X, 2 dikali 2 adalah 4. Nah, sehingga jawabannya S kuadrat 2 tambah 2, 2S tambah 2 4X tambah 4. Nah, atau boleh juga kita gunakan, ini kan X pangkat 2 boleh ya, 2 dikali S dikali 2 berarti 4X, 2 pangkat 2 4 tambah 3. Ingat di sini ada Y tambah 4. Nah sekarang kita pindah ruas kalinya 4 sehingga menjadi Y sama dengan S kuadrat 4X, 4 ditambah 3 7. Ini pindah jadi kurang ya, sini ya. Sehingga Y sama dengan S kuadrat 4X, 7 dikurang 4 3. Nah ini bayangannya. Sehingga bayangannya F aksen ya. Sehingga menjadi S kuadrat ditambah 4S ditambah 3. Nah sehingga itu. Inilah bayangan daripada Fx S kuadrat ditambah 3. Ya kira-kira begitu ya. Ini memang agak, contohnya yang terakhir agak susah. Tapi tidak ada yang susah kalau kita ingin belajar dan belajar. Baik, saya kira cukup materi kita. Part pertama ini kita sudah bahas translasi. Di part kedua nanti kita akan bahas refleksi. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan menjadi amal jariah. Dan saya kira cukup. Kita tutup dengan sama-sama ucapan alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.